Shalom, selamat pagi, yang mengenang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Yesus Kristus parto busar asa tu torok na oloman jakon nasito manjakon nasito ay nang bicar dohati uro nunga sapun na Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Maddok mauliate au jumolo tu debatakku, marhite-hite Yesus Kristus, siala sude hamu, ala tu liat portibiodo, tarbarita hapor siamuna. Demikian firman Tuhan. Mengenang tentu adalah sukacita yang sangat besar bagi para pengkhotbah, katakanlah para pelayan penuh waktu, full-timer, pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, yang ditempatkan, yang diutus oleh kantor pusat ke gereja kita masing-masing, adalah sukacita besar bagi mereka, bagi kami, ketika kita mendapatkan kabar bahwa di satu jemaat yang kita layani, akhirnya mendapatkan suatu peningkatan. Katakanlah misalnya dari segi bangunan, atau dari segi inventaris, atau dari segi kegiatan yang semakin, kegiatan pelayanan yang semakin ramai, semakin banyak begitu dilaksanakan di tempat pelayanan tertentu yang memiliki koneksi dengan para pelayan masing-masing. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi para pelayan penuh waktu. Namun bagi saya pribadi ada satu sukacita yang tidak tergantikan. Ada satu sukacita yang lebih besar daripada itu semua. Daripada secara langsung, secara kasat mata kita bisa lihat bentuk bangunan yang dibangun atau bentuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang terjadi, yang dilayankan, atau bentuk inventaris yang bertambah dan yang lain-lain. Yaitu ketika di suatu tempat pelayanan ada jemaat yang akhirnya perilakunya atau setidaknya pemahamannya berubah, yang diakibatkan oleh khotbah seorang pengkhotbah atau katakan pendeta begitu. Belakangan ini juga mengenang kita sudah semakin bebas untuk mendengarkan khotbah dari sudut pandang yang beragam. Dengan dekatnya kita di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain misalnya, kita bisa sesuka hati kita mau mendengarkan khotbah dari pendeta siapapun atau pendeta dari gereja manapun, dari denominasi manapun, kita senang mendengarkannya. Tidak sedikit di antara kita yang sedang menonton pada saat ini yang
mencari khotbah untuk hari Minggu itu saja, misalnya jangankan yang khotbah harian, tapi untuk hari Minggu itu saja mencari referensi lebih daripada 1, 2, atau bahkan 3 dan lebih sumber atau pengkhotbah. Gitu. Maka sangat diharapkan dari orang-orang itu, mengenang adanya perubahan dalam kehidupannya, itu sangat-sangat menyukakan hati. Begitu, itu kan sangat menyukakan hati para pengkhotbah tentunya. Selain daripada sesuatu yang kasat mata tadi, tetapi jauh daripada itu di dalam hati kita ada perubahan karena khotbahnya seorang pengkhotbah itu. Apalagi katakanlah misalnya saya pribadi, kemudian ada orang yang mengatakan, "Amang, saya akhirnya melakukan seperti ini karena mendengarkan khotbah Amang." Itu sukacita yang sangat luar biasa. Atau seseorang yang tadinya dikenal perilakunya kurang baik, setelah dilayani oleh kita, kemudian perilakunya berubah menjadi lebih baik, begitu. Itu adalah sukacita yang tidak tergantikan. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus yang dikirimkannya kepada jemaat Roma. "Aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, atas kamu jemaat Roma, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia." Jadi jemaat Roma itu tersiar kabar tentang mereka, bahwa mereka kekristenan di Roma itu menjadi sesuatu yang luar biasa, begitu. Dan itu ternyata menyukakan hati Rasul Paulus. Dan begitu juga sampai sekarang, mengenang bahwa ketika pengkhotbah mengetahui bahwa ada orang yang diubahkan hidupnya, pemahamannya, pola pikirnya, perilakunya karena berita sukacita, tentu itu akan menjadi sukacita yang sangat besar. Namun kita akan sangat-sangat kecewa ketika yang sebaliknya terjadi. Kita mendengarkan banyak sekali renungan, kita banyak sekali mendengarkan khotbah-khotbah, membaca buku-buku dan yang lain-lain. Kita ikut banyak sekali persekutuan-persekutuan, di pengumuman-pengumuman marga saja kita ikut ibadah, ada ibadahnya, di pertanian, di pengumuman kategorial gereja, dan persekutuan-persekutuan lain, tetapi ternyata tidak berpengaruh banyak, tidak berdampak banyak dalam kehidupan kita. Ini akan membuat para pengkhotbah juga menjadi kecewa, begitu. Dan saya yakin Rasul Paulus juga akan mengalami hal yang sama ketika dia tahu bahwa ada jemaat yang dia layani tidak mengalami dampak yang baik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Maka hal yang paling penting, yang lebih penting adalah hal baik tadi ketika kita mempunyai perubahan yang kasat mata, tapi lebih daripada itu akan sangat menyukakan hati ketika khotbah yang kita dengarkan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali bahwa sukacita yang sangat besar dialami oleh para pekabar Injil, bahwa setiap perubahan dampak yang terjadi di dalam kehidupan para pendengar khotbah akan menyukakan hati para pekabar Injil. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau kuatkan kami masing-masing, agar kami para pendengar firman dapat diubahkan. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang kami dengarkan melalui para pengkhotbah, melalui buku-buku, melalui video-video renungan dan khotbah, biarlah kami dikuatkan untuk dapat melakukan segalanya itu, biarlah itu menjadi dampak yang baik di dalam kehidupan kami. Berkati kiranya seluruh pengkhotbah, pekabar Injil di seluruh dunia ya Bapa, biarlah mereka dapat memberitakan Injil sukacita yang sesuai dengan keinginan-Mu. Berkatilah kiranya segala aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, biarlah penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Kita harus bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus.
supaya makin banyak orang percaya Sang Penebus, percaya Sang Penebus. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang.